Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah teori bilangan kali ini, kita akan belajar tentang basis bilangan bulat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, saya akan memberikan sedikit review tentang gambaran umum materi apa saja yang akan kita bahas di dalam basis bilangan bulat. Yang pertama kita akan membahas tentang berbagai macam basis ya. Ada basis desimal, kemudian ada basis biner, ada basis oktal, dan sebagainya. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengkonversi suatu angka yang ada di dalam basis desimal, misalkan menjadi angka yang ada di dalam basis non-desimal atau sebaliknya. Jadi kita punya suatu angka di basis non-desimal, bagaimana caranya agar kita bisa mengkonversi angka tersebut menjadi angka yang ada di dalam basis desimal. Berikutnya kita juga akan membahas tentang beberapa basis khusus. Dalam hal ini saya contohkan sebagai basis perpangkatan 2. Jadi yang akan kita tinjau nanti adalah basis 2, kemudian basis 4, ya, basis 8, dan basis 16. Dan ini nanti bisa teman-teman perluas sendiri ya, menjadi basis misalkan 32 dan seterusnya. Akan kita tinjau bagaimana caranya ketika kita ingin mengkonversi angka yang ada di basis 2 menjadi angka yang ada di basis 16 misalkan. Atau juga sebaliknya, jadi bagaimana cara kita untuk mengkonversi angka yang ada di dalam basis 16 menjadi angka yang ada di dalam basis 2. Seperti itu. Dan hal yang seperti ini bisa kita perumum ya, bukan hanya di perpangkatan 2, bisa di perpangkatan 3 gitu, perpangkatan 4 dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman, jangan kemana-mana dan saksikan video ini sampai akhir ya. Notasi desimal atau yang kita kenal dengan istilah basis 10 merupakan salah satu bentuk representasi penulisan lambang bilangan bulat yang lazim kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya sih tidak ada alasan khusus ya kenapa kok kita menggunakan notasi desimal. Dalam buku teori bilangan karya Pak Sukirman, di situ disebutkan bahwa salah satu alasan yang mungkin dari penggunaan notasi desimal atau basis 10 ini adalah karena jari-jari tangan manusia hanya berjumlah 10 buah. Notasi desimal sendiri dalam merepresentasikan bilangan bulat menggunakan 10 buah angka dasar, di mana 10 buah angka dasar ini meliputi angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai dengan angka 9. Sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar, penambahan digit angka pada bilangan bulat merepresentasikan kedudukan dari angka puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Urutan ini kita mulai dari kanan ke kiri, dan kita menyebut angka yang berada di digit paling kanan sebagai angka satuan. Sebagai contoh, misalkan kita punya 5 buah digit angka yang kemudian kita tuliskan dalam bentuk urutan huruf mulai dari huruf A sampai dengan huruf E seperti ini, maka dari bentuk yang seperti ini kita tahu bahwasanya huruf E akan mewakili angka satuan, kemudian huruf D akan mewakili angka puluhan, huruf C akan mewakili angka ratusan, huruf B akan mewakili angka ribuan, dan yang terakhir huruf A akan mewakili angka puluh ribuan. Bilangan bulat ABCDE dapat kita tuliskan sebagai hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian sebagai berikut. Silakan teman-teman perhatikan, ABCDE itu sama dengan A dikalikan dengan 10.000, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari B dengan 1000, kita jumlahkan lagi dengan hasil perkalian dari C dan 100, kemudian kita jumlahkan lagi dengan hasil perkalian dari D dan 10, dan yang terakhir kita jumlahkan dengan E. E di sini juga dapat kita pandang sebagai hasil perkalian dari E dengan 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut,
angka 10.000, kemudian 1.000, 100, 10, dan 1 itu tak lain adalah hasil perpangkatan dari 10 dengan bilangan bulat mulai dari 0 sampai dengan 4. Di mana 10.000 dapat kita nyatakan sebagai 10 pangkat 4, kemudian 1.000 bisa kita nyatakan sebagai 10 pangkat 3, 100 tak lain adalah 10 pangkat 2, 10 adalah 10 pangkat 1, dan yang terakhir 1 adalah 10 pangkat 0. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengganti persamaan yang ada di baris pertama dengan persamaan yang ada di baris yang kedua. Jadi, A, B, C, D, E itu dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari A dengan 10 pangkat 4, kemudian kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari B dengan 10 pangkat 3, kemudian kita jumlahkan lagi dengan hasil perkalian dari C dengan 10 pangkat 2, kita jumlahkan lagi dengan hasil perkalian dari D dengan 10 pangkat 1, dan yang terakhir kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari E dengan 10 pangkat 0. Di dalam basis 10, bilangan bulat yang kita kalikan dengan 10 pangkat 0 kita sebut sebagai unsur satuan. Kemudian bilangan bulat yang kita kalikan dengan 10 pangkat 1 kita sebut sebagai unsur puluhan. Kemudian bilangan bulat yang kita kalikan dengan 10 pangkat 2 kita sebut sebagai unsur ratusan. Selanjutnya untuk bilangan bulat yang kita kalikan dengan 10 pangkat 3 kita sebut sebagai unsur ribuan. Dan yang terakhir di dalam kasus ini, bilangan bulat yang kita kalikan dengan 10 pangkat 4 kita sebut sebagai unsur puluh ribuan. Jika kita tarik ke dalam bentuk umum, misalkan kita punya F, di mana F di sini adalah bilangan bulat dengan K buah digit, maka dalam basis 10, si F ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian sebagai berikut. Perkaliannya seperti apa? Di sini saya simbolkan sebagai G-1 dikalikan dengan 10 pangkat K-1, kemudian kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari G-2 dikalikan dengan 10 pangkat K-2, dan seterusnya ya sampai dengan nanti terakhir kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari G0 dengan 10 pangkat 0. Ternyata teman-teman, basis 10 atau basis desimal bukanlah merupakan satu-satunya basis yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan penulisan lambang dari bilangan bulat loh. Ternyata masih banyak basis-basis yang lain yang bisa kita gunakan, seperti basis 2, kemudian ada basis 3, basis 4, basis 5, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang banyaknya angka yang dilibatkan di dalam masing-masing basis, itu tergantung dari basis yang dipilih. Jadi misalkan kita berbicara di basis desimal, berarti nanti angka yang digunakan ada 10. Kalau misalkan kita berbicaranya di basis 2 misalkan ya, berarti nanti angka yang digunakan cuma 2, seperti itu, antara 0 dan 1 saja. Kemudian misalkan kita berbicara di basis 8, berarti nanti angka yang digunakan jumlahnya juga ada 8 gitu. Ada angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Di dalam ilmu komputer kita mengenal 4 macam basis. Jadi ada basis 2, kita menyebutnya sebagai basis biner, kemudian ada basis 4, kita sebut sebagai basis kuarter, ada basis 8, kita sebut sebagai basis oktal, dan nanti juga ada basis 16, dan kita sebut sebagai basis heksadesimal. Yang menarik adalah berapakah jumlah simbol yang kita gunakan di dalam basis 16. Tentu jawabannya ada 16 buah ya, tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah angka-angka yang digunakan itu mulai dari angka 0 sampai dengan angka 15? Jawabannya ternyata tidak teman-teman. Jadi di basis 16 atau basis heksadesimal ini kita memang menggunakan 16 buah simbol. Untuk 10 simbol yang pertama kita menggunakan angka 0 sampai dengan angka 9. Kemudian untuk 6 simbol yang terakhir, kita menggunakan huruf mulai dari huruf A besar sampai dengan huruf F besar. Huruf A yang ada di dalam basis heksadesimal itu mewakili angka 10 yang ada di dalam basis desimal.
atau basis 10. Kemudian huruf B yang ada di dalam basis heksadesimal itu mewakili angka 11 yang ada di dalam basis desimal. Selanjutnya untuk huruf C yang ada di dalam basis heksadesimal, dia akan mewakili angka 12 yang ada di dalam basis desimal. Dan seterusnya nanti sampai dengan huruf F yang ada di dalam basis heksadesimal, dia akan mewakili angka 15 yang ada di dalam basis desimal. Jadi seperti itu. Pada slide sebelumnya, kita sudah pernah membahas bahwasanya setiap bilangan bulat positif F yang ada di dalam basis 10 dapat kita nyatakan sebagai hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian yang melibatkan perpangkatan dari 10. Konsep ini dapat kita perumum ya. Jadi misalkan kita berbicara di basis 2, misalkan kita punya F, di mana F di sini adalah bilangan bulat positif, maka di dalam basis 2 kita bisa menyatakan si F ini sebagai hasil penjumlahan dari perkalian-perkalian yang melibatkan perpangkatan dari 2. Bagaimana dengan basis 3, basis 4, dan seterusnya? Nah, berlaku juga hal yang sama gitu ya. Sehingga hal ini diatur lagi secara lebih formal di dalam teorema 1 sebagai berikut. Misalkan B adalah suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap kali kita memiliki N, di mana N di sini adalah bilangan bulat positif, maka N dapat kita tuliskan secara tunggal ke dalam bentuk sebagai berikut. N sama dengan AS dikalikan dengan B pangkat S, dijumlahkan dengan AS-1 dikalikan dengan B pangkat S-1, dijumlahkan dengan AS-2 dikalikan dengan B pangkat S-2, dan seterusnya kita jumlahkan sampai yang terakhir dengan A0 dikalikan dengan B pangkat 0. S di sini merupakan suatu bilangan bulat tak negatif. Kemudian untuk AT di sini adalah suatu bilangan bulat di mana dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B-1. Untuk T-nya sendiri, T di sini berjalan mulai dari 0 sampai dengan S, dan ada ketentuan tambahan AS tidak boleh bernilai sama dengan 0. Dari teorema sebelumnya kita tahu bahwasanya setiap kali kita punya N di mana N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka si N ini dapat kita representasikan sebagai jumlahan dari perpangkatan suatu bilangan bulat B. Nah, bilangan bulat B di sini kita sebut sebagai basisnya gitu ya. Untuk basis sendiri kita mulai dari angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bisa teman-teman lihat di dalam slide, N itu dapat dituliskan sebagai hasil perkalian dari AS dikalikan dengan B pangkat S gitu ya, dijumlahkan dengan AS-1 dikalikan dengan B pangkat S-1 dan seterusnya sampai dengan dijumlahkan dengan A0 dikalikan dengan B pangkat 0. Nah, bentuk penulisan seperti ini kan terlalu panjang. Maka nanti teman-teman dapat menuliskannya secara lebih sederhana dengan hanya mencantumkan koefisien-koefisiennya saja. Yang saya maksud koefisien di sini adalah angka-angka yang dikalikan dengan perpangkatan dari B. Dalam hal ini adalah AS, kemudian AS-1, kemudian ada AS-2 ya, dan seterusnya sampai dengan A1 dan A0. Nah, nanti di bagian paling akhir teman-teman berikan indeks berupa basisnya. Hal ini berlaku kecuali di basis desimal ya teman-teman. Jadi biasanya di basis desimal kita tidak menyertakan indeks. Sebagai contoh misalkan kita punya angka 15, bisa teman-teman lihat angka 15 di sini tidak memiliki indeks. Itu artinya angka 15 di sini berada di basis desimal. Kemudian ketika teman-teman ingin merubah 15 ini menjadi bentuk angka yang ada di basis 2 ya, misalkan, maka teman-teman bisa menggunakan algoritma pembagian. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya, sehingga nanti akan diperoleh hasil jumlahan dari perpangkatan 2 sebagai berikut. 15 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3, kemudian dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan dijumlahkan dengan 1 dikalikan 2 pangkat 0.
Nah, bentuk penulisan seperti ini dapat kita singkat lagi dengan hanya menuliskan koefisien 1 saja gitu. Sehingga nanti 15 itu sama dengan 1111, kemudian jangan lupa diberikan indeks 2. Itu artinya adalah angka 1111 berada di indeks 2. Mohon maaf, berada di basis 2. Seperti itu.